Shalom, selamat pagi semuanya. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus untuk kita semua. Hari ini adalah hari kemenangan bagi kita umat-umat Tuhan. Yesus telah menyelesaikan misi penyelamatan di bumi, mengalahkan maut dan kembali ke tahta kemuliaannya. Ia naik bukan untuk meninggalkan kita, melainkan untuk menyediakan tempat yang kekal bagi kita, umat-umat percaya. Mari kita menyatukan hati kita mau bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat karya-Mu, buat karya yang terbesar dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau naik ke surga untuk menyediakan tempat yang terbaik buat kami Tuhan. Umat-umat-Mu, umat kepercayaan, umat yang Engkau kasihi Tuhan. Saat pada pagi hari Tuhan, kuduskan, sucikan setiap hati kami Tuhan, untuk kami boleh menaikkan Tuhan pujian penyembahan kami Tuhan, memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Buka hati
hati kami Tuhan. Engkau tahu Tuhan, Engkau tahu Bapa. Sepertimu, tiada yang seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, buat segala pengorbananmu, buat segala karyamu. Sungguh kami bersyukur boleh mengenal Engkau. Oh Yesus, ajarkan kami selalu berharap dan selalu mengandalkan Engkau Tuhan di setiap langkah hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang layak disembah Tuhan, hanya Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Namamu terbesar Tuhan, namamu yang termulia. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus. Thank you Jesus. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, hanya Engkau yang layak terima pujian penyembahan kami Tuhan. Hanya Engkau yang layak Tuhan terima pujian. Saya semua bangkit berdiri Bapak Ibu. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Amin, amin, yes, thank you Jesus. Yes. Ku agungkan Yesus, Raja
memberkati kehidupan kita, bukan hanya lewat begitu saja, tapi bisa berdiam dalam hati kita, memberkati kehidupan kita. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Bersekutu denganmu selamanya. Mari sama-sama nyanyikan lagi di awal. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Nyanyikan lagu ini dari awal dengan sungguh-sungguh, katakan Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Kita sama-sama percaya kalau Tuhan yang kita sembah saat ini adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang layak kita tinggikan. Kita mau sama-sama datang kalau Tuhan Yesus telah mati bagi kita, bangkit di hari ketiga dan naik ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi kita. Kita mau sama-sama yakin kalau Tuhan Yesus akan menjamah hati kita, bakal mengurapi kita,
Kita mau lebih dekat lagi dengan Tuhan. Kita mau tinggal di dalam hadirat Tuhan. Setiap dari kita yang mau tinggal lebih dekat lagi dengan Tuhan, mari sama-sama nyanyikan pujian ini bersama-sama. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan Yesus. Urapi kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Rindu Selalu dekat denganmu. Lagi di hadiratmu. nyanyikan lagi dengan sungguh-sungguh. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan Urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu. Mari makin berdiri bersama-sama saudara. Di hadiratmu. Ya, terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Tinggal di hadiratmu. Tinggal Di hadiratmu. Ya Tuhan, inilah kerinduan kami bersama. Saat ini Tuhan, saat ini Allah, saat ini jamahlah hati kami masing-masing dengan kuasa Roh-Mu, dengan urapan daripada Tuhan, sehingga hati kami terus terbuka untuk Tuhan, terbuka untuk kasih Tuhan, terbuka untuk firman Allah, dan terbuka untuk firman Tuhan, untuk berkat Tuhan yang kami dengar bersama-sama. Jamah kami Tuhan, urapi kami terus Tuhan, sampai kami menemukan Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Allah ya Tuhan, kami berterima kasih buat berkat yang Kau sudah berikan bagi kami, yang Kau sudah curahkan lewat pujian penyembahan kami. Dan sekarang Tuhan, kami bersyukur kembali kepada Tuhan, karena rangkaian ibadah ini tidak berhenti sampai di sini. Engkau akan terus merangkai dengan firman-firman Tuhan yang kami dengar bersama-sama. Hikandalala syih, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah Roh Kudus ada bersama kami. Allah Roh Kudus menyingkapkan firman-Mu. Allah Roh Kudus menemani kami untuk mendengar firman-Mu. Allah Roh Kudus memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, kami terima firman Tuhan. Bersama-sama saudara kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk semua. Semua diberkati oleh Tuhan. Saudara menikmati hadirat Tuhan, menikmati firman, menikmati pujian penyembahan, dan sekarang mau menikmati firman Tuhan. Amin, amin, dan amin. Berarti kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh merindukan berkat Tuhan, merindukan kuasa Tuhan, merindukan kasih Tuhan, tentu saja merindukan firman Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita bersama-sama ibadah hanya sekali digabung. Ya, kita merayakan apa saudara? Kenaikan siapa? Ya, Yesus naik kemana Bapak Ibu? Tadi WL sudah menyinggung naik ke surga, ya.
Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Setelah nanti berakhirnya hidup kita di sini, kita tidak kemana-mana. Kita tidak terlantung-lantung, tapi kita memiliki tempat yang pasti, yaitu surga mulia yang Tuhan siapkan untuk kita. Amin. Tetapi selama kita masih ada di dunia, Tuhan mau kita terus belajar daripada firman-Nya. Belajar melakukan firman-Nya. Dan belajar untuk terus mendalami kasih Tuhan, kuasa Tuhan. Lewat persekutuan yang ada dan juga beribadah kepada Dia. Ini adalah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Dan kita juga sedang melakukan. Kiranya apa yang saudara lakukan, saudara ada di rumah Tuhan, saudara diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita semua diberkati. Coba beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Ya. Saya tidak mau suasana sekarang ini ya, karena Tuhan Yesus Allah kita sudah naik ke surga, Dia sudah menang. Ayo saudara tunjukkan kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita. Tadi pujian penyembahan luar biasa yang melayani semangat, dan kita juga saudara harus semangat. Amin. Katakan harus semangat pada kiri kananmu. Harus semangat. Amin. Tuhan memberkati orang yang semangat. Amin. Ya, semua bersemangat mendengar firman Tuhan. Nah, kalau semua bersemangat, ayo kita juga bersemangat untuk membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-50 sampai dengan 53. Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-50 sampai dengan 53. Saya baca ayat yang genap, saudara, ayat yang ganjil. Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Iya, sekali lagi ayat ke-52 bersama-sama. 1, 2, 3. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Semua di sini bersukacita? Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus yang memberikan kita sukacita. Amin. Puji akan nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Setelah Tuhan bangkit dari antara orang mati, setelah dia di hari ketiga setelah dia mati, dia bangkit saudara. Waktu setelah dia bangkit saudara, dia menampakkan dirinya kepada siapa? Berulang-ulang kali dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Murid-murid pertama yang dia datangi, di mana dia menampakkan diri, yaitu tidak lain adalah seorang wanita yang bernama Maria. Siapa namanya? Maria, wanita pertama di mana Tuhan menampakkan dirinya kepadanya. Siapa wanita pertama ini? Siapa Maria ini? Maria adalah orang yang sudah disembuhkan oleh Tuhan dari 7 roh jahat yang merasuk dia. Bukan hanya kepada Maria Magdalena Tuhan menampakkan dirinya, dia juga menampakkan dirinya kepada 2 orang muridnya yang sedang pulang kampung, yaitu ke kampung Emmaus. Bukan hanya itu, Tuhan Yesus juga setelah dia bangkit, dia juga menampakkan dirinya kepada semua murid-muridnya. Bukan kepada 1, 2, 3, tetapi kepada semua murid-muridnya. Berapa murid-murid Tuhan Yesus saudara? Berapa? 12. Apakah saudara juga termasuk pengikut Tuhan? Amin. Saudara mau mendapat lawatan daripada Tuhan? Amin. Imani itu saudara. Karena Tuhan mau melawat kita semua. Amin. Nah, waktu murid-muridnya ini ada di sebuah ruangan, di dalam rumah atau kamar terkunci tertutup. Saudara, mereka bersembunyi karena mereka takut ditangkap oleh orang-orang Yahudi, takut ditangkap oleh tua-tua dan juga para imam. Takut dibunuh oleh mereka. Lalu mereka, murid-murid ini bersembunyi di sebuah ruangan. Dan tiba-tiba saja dalam keadaan pintu terkunci, Yesus menampakkan dirinya kepada mereka dan mengatakan, damai sejahtera bagimu. Saudara, Yesus masuk ke ruangan itu tanpa mengetuk pintu. Tanpa permisi, tiba-tiba saja hadir di sana. Ini yang membuat murid-muridnya menjadi takut. Mereka menyangka itu adalah hantu. Ternyata saudara, apa yang Yesus lakukan?
Tuhan Yesus menunjukkan tangan dan kakinya bekas lubang daripada paku di mana dia disalib. Akhirnya murid-muridnya sadar mengetahui ini bukan hantu tetapi ini Tuhan Yesus. Amin saudara. Saudara, siapa yang ada di ruangan hati saudara saat ini? Siapa yang ada di dalam ruangan hati saudara saat ini? Adakah Yesus di sini? Adakah Yesus dalam hatimu? Adakah Yesus dalam hidupmu? Nah saudara, bukan hanya itu. Menjelang Yesus, saudara, setelah berapa kali Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, setelah hampir 40 hari saudara. Sudah 40 hari ini. Lalu Yesus membawa murid-muridnya keluar kota. Ayat tadi kita baca. Ya, di luar kota sampai dekat kota Betania, di tepatnya di Bukit Zaitun saudara. Yesus, apa yang Yesus lakukan di sana? Ayat tadi mengatakan, Yesus mengangkat tangannya. Untuk apa? Bukan untuk memukul murid-muridnya. Bukan untuk mengusir murid-muridnya. Tuhan Yesus sangat sayang kepada kita semua. Enggak mungkin kita diusir oleh Tuhan. Amin. Yesus mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Sementara Yesus mengangkat tangan dan memberkati murid-muridnya. Dan murid-muridnya terus memandang kepada Yesus. Di situ Yesus naik terangkat surga. Dan akhirnya lenyap di awan-awan. Lalu mereka murid-muridnya sujud kepada Yesus. Hati mereka sangat apa saudara? Sangat bersuka cita. Lalu mereka kembali ke Yerusalem dengan hati yang penuh dengan sukacita. Nah saudara, dari ayat-ayat ini kita ambil tema di hari di mana kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Yaitu tema kita, perpisahan tanpa air mata. Yesus berpisah dengan murid-muridnya tetapi tidak ada air mata di sana. Yang ada apa saudara? Hati yang penuh sukacita. Nah saudara, setiap perpisahan biasanya, entah itu perpisahan sementara atau selama-lamanya, biasanya perpisahan itu seringkali disertai dengan air mata. Tetapi tidak dengan Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Ketika Yesus berpisah dengan murid-muridnya, sama sekali di situ tidak ada air mata. Firman Tuhan katakan tidak ada air mata di situ, yang ada adalah sukacita. Saudara, sukacita anak-anak Tuhan. Sukacita ini kita adalah sukacita yang abadi. Karena Roh Kuduslah memberikan sukacita itu. Amin saudara. Kalau manusia memberikan kita bisa diambil. Tapi Roh Kudus adalah roh yang memberikan kepada saudara dan saya sukacita. Sukacita anak-anak Tuhan adalah sukacita yang abadi. Kalaupun kita mengalami perpisahan itu adalah masalah. Kalaupun kita mengalami masalah, saudara, masalah itu tidak akan dapat menggeser sukacita kita. Sekali lagi, karena sukacita itu, anak-anak Tuhan adalah sukacita yang abadi, yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kita. Gak boleh sampai masalah saudara, pergumulan saudara menggeser sukacita itu. Kalaupun kelihatan tergeser, kembali minta kepada Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan. Amin. Karena firman Tuhan katakan dalam Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senang. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Nah sekarang kita akan melihat saudara, perpisahan adalah masalah. Semua orang pasti punya masalah. Amin. Apakah ada di antara saudara yang datang sekarang ke rumah Tuhan, tidak ada masalah dalam hidup saudara? Aman-aman saja? Atau saudara datang dengan berbagai macam masalah? Ada masalah saudara? Ada? Gak ada? Puji Tuhan. Jangan, meskipun kalau saudara merasa gak ada masalah, tapi jangan cari-cari masalah. Ya, jangan buat masalah. Kadang-kadang saudara kita lupa bahwa setiap hidup ini, setiap kita pasti ya kehidupan ini tidak pernah luput dari masalah. Tergantung saudara, kadang-kadang masalah kita besar. Kadang-kadang masalah kita kecil. Adanya kita mengalami masalah, ringan masalah ini. Kadang-kadang kita menghadapi masalah cukup berat. Tapi dengar firman Allah. Dengarkan firman Allah. Yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Bisa ditayangkan.
1 Korintus pasal 10 ayat 13. Ayo kita baca bersama-sama. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sering kali bahkan anak-anak Tuhan ketika menghadapi masalah, ketika ada masalah, ketika ada pergumulan persoalan dalam hidupnya, sering kali menjadi stres. Bahkan stresnya berat. Alasannya karena masalah ini berat jadi stresku berat. Karena masalahku besar jadi aku stres. Saudara, saya mengajak saudara untuk melihat ayat ini. Apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi masalah supaya kita tidak mengalami stres yang berat? Nah, kalaupun ada stres ringan-ringan, jangan lama-lama seperti itu, saudara. Kita harus melihat, kita harus ingat firman Tuhan. Kita harus kembali menghidupkan iman kita melalui firman Allah. Karena firman Tuhan katakan, bagaimana supaya saudara tidak stres menghadapi masalah. Kita harus ingat firman Tuhan mengatakan bahwa masalah saudara adalah masalah yang biasa. Katakan pada kiri kananmu, masalahmu adalah masalah biasa. Jangan stres. Ya. Dan yang kedua, Tuhan tidak akan membiarkan saudara dan saya mengalami masalah yang melebihi daripada kekuatan kita. Katakan pada kiri kananmu, masalahmu tidak melebihi kekuatanmu. Dan kalau kita ada masalah, Tuhan berjanji akan apa, saudara? Memberikan jalan keluar. Katakan kepada kiri kananmu kembali, Tuhan memberikan jalan keluar. Tuhan memberikan kita jalan keluar. Masalah kita tidak melebihi kekuatan kita. Masalah kita adalah masalah yang biasa. Ingat firman Allah, hidupkan imanmu melalui firman ini. Sehingga ketika saudara menghadapi masalah, saudara tidak akan menjadi stres. Masalah kita tidak dapat menggeser sukacita itu. Karena ada firman Tuhan. Firman ini adalah Allah sendiri. Itu yang Tuhan katakan. Amin, saudara. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa hidup ini tanpa masalah. Kita akan melihat saudara dalam Yohanes pasal 16 ayat 33. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-33. Ayo kita baca bersama-sama. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Firman Tuhan katakan, Yesus katakan kepada murid-muridnya, dalam dunia ini kamu akan menderita. Artinya dalam dunia ini kita akan mengalami masalah. Berbagai macam masalah. Ada pesan Tuhan kepada murid-muridnya. Ada pesan firman Tuhan untuk kita saat ini pagi hari ini, saudara. Pesannya apa? Ketika engkau menghadapi masalah, kuatkan hatimu. Artinya jangan lemah, jangan goyah. Apa pesan Tuhan, saudara? Kuatkan hatimu. Saudara, sering kali saudara pada kenyataannya, anak-anak Tuhan ketika mengalami masalah, seringkali mencari kambing hitamnya, mencari biang keroknya. Ketika menghadapi masalah, mengatakan, oh masalah ini aku hadapi karena dia, dan karena dia. Si suami katakan, ini masalah terjadi karena kamu. Kita menghadapi masalah ini, si suami katakan, karena kamu. Dan kamu. Ya saudara, ini seringkali terjadi. Sehingga apa yang terjadi? Kalau kita ada masalah, sering kali menyalahkan orang lain, masalah itu bukan berkurang, masalah itu akan bertambah besar. Ini pernah terjadi saudara waktu di Taman Eden. Nah, tidak selalu masalah itu disebabkan karena orang lain melakukan sesuatu kepada kita. Bisa juga masalah itu oleh karena kita melanggar firman Allah. Ingat di Taman Eden tentang Adam dan Hawa. Tuhan sudah jelas mengatakan kepada Adam, kepada Hawa, saudara.
Semua buah pohon yang ada di taman ini boleh kalian makan. Tetapi satu saja buah pohon yang ada di taman ini, yaitu buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat ini, jangan kamu makan. Sebab kalau kalian makan, kalian pasti mati. Itu pesan Tuhan. Tapi kenyataannya apa, saudara? Kita melihat Adam dan Hawa. Mereka melanggar perintah Tuhan. Mereka makan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat ini. Akhirnya mereka mengalami masalah. Menghadapi masalah. Masalahnya apa kalau kita lihat dalam Kejadian, saudara? Mereka sekarang menjadi takut. Setelah mereka melanggar firman Allah, mereka tidak tenang hatinya. Hatinya takut. Mereka takut. Itulah sebabnya mereka bersembunyi di antara pohon-pohon yang ada di sana. Mereka sangat takut kepada Tuhan. Masalah yang kedua apa? Mereka malu. Setelah melanggar firman Allah, mereka malu. Lalu mereka mendapati diri mereka telanjang, lalu mereka mengambil daun pohon itu untuk bikin cawat, untuk menutup ketelanjangan mereka. Bukankah ini masalah? Kemarin-kemarinnya mereka ada di Taman Eden bersama dengan Tuhan, berjalan-jalan menikmati udara yang segar, menikmati indahnya pemandangan yang ada di Taman Eden. Sekarang setelah mereka melanggar firman Allah, mereka takut ketemu Tuhan. Mereka malu. Ini masalah. Tapi kalau kita lihat tentang cerita ini, saudara, lalu Tuhan bertanya kepada Adam, apa setelah mereka sudah menemukan dirinya telanjang, sudah merasa takut, Tuhan katakan kepada Adam, apakah kamu makan buah yang telah aku larang untuk kalian memakannya? Jawab Adam apa, saudara? Perempuan yang Tuhan tempatkan di sisiku ini yang memberikan buah itu, makanya aku makan. Dia melemparkan kesalahan kepada istrinya. Lalu Tuhan tanya kepada Hawa, apa yang kau telah perbuat? Hawa katakan, itu si iblis yang telah memperdaya aku. Saudara, kita sering seperti itu ketika kita menghadapi masalah. Kita tunjuk orang lain. Kita persalahkan orang lain atas masalah yang kita hadapi. Terlalu cepat menyalahkan orang lain. Terlalu cepat menunjuk orang lain, entah itu istri, anak, orang tua, atau suami kita. Seperti yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Mari saudara, kita belajar di sini. Kalau kita menghadapi masalah, jangan berlambat-lambat, jangan terlalu cepat menyalahkan orang lain. Dan juga jangan lambat-lambat untuk datang di hadapan Allah, mengakui di hadapan Tuhan, mengakui di hadapan Allah, minta ampun daripada Tuhan, meminta kekuatan daripada Tuhan, supaya hari-hari berikutnya kita bisa taat melakukan firman Allah. Amin, saudara. Minta kekuatan daripada Tuhan, supaya kita tetap dapat melakukan perintah-perintah Allah, artinya kita tetap dapat mentaati firman Allah. Nah, Tuhan katakan kepada murid-muridnya, di dalam dunia ini kamu menderita, tapi kuatkanlah hatimu. Saudara, kita tidak akan memiliki kekuatan dalam hati kita kalau kekuatan itu berasal daripada diri kita sendiri. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, minta kekuatan daripada Tuhan, Tuhan pasti memberikan kita kekuatan. Amin. Kekuatan daripada Tuhan tidak akan dapat menggeser sukacita kita ketika masalah itu ada. Kalaupun ada perpisahan tanpa air mata. Amin. Nah, saudara, bukan hanya kita, bukan hanya Adam dan Hawa, saudara, mengalami masalah dalam kehidupannya. Begitu juga dengan para rasul-rasul. Kita akan melihat, saudara, dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-11 dan 12. Matius pasal yang ke-5 ayat 11 dan 12. Bisa dipindahkan. Yuk baca bersama-sama, 1, 2, 3. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Saudara, ayat-ayat ini adalah khotbah Tuhan Yesus di bukit. Di dalam khotbahnya Tuhan Yesus juga menyinggung. Nah, saudara, kalau khotbah saya ini menyinggung perasaan saudara, mari kita bertobat. Amin.
Dalam khotbah Tuhan Yesus juga menyinggung. Menyinggung siapa? Menyinggung tentang kehidupan nabi-nabi pada zaman perjanjian lama. Nabi-nabi Tuhan juga saudara mengalami masalah bagaimana mereka dianiaya, dicela, bahkan difitnah. Nabi-nabi Tuhan ada pelayan-pelayan Tuhan. Ternyata dari zaman nabi-nabi sampai zaman sekarang. Hai pelayan-pelayan Tuhan. Kalian tidak akan pernah luput dari masalah yang disebut dengan difitnah, dicela pelayananmu, direndahkan. Tetapi kita belajar daripada para nabi-nabi dari perjanjian lama. Meskipun mereka dicela, dihina, difitnah. Tapi mereka tetap setia melayani Tuhan. Amin. Mungkin pelayanan kita diremehkan atau dianggap apa sih ini pelayanan seperti ini gitu kan. Mungkin dinilai kurang bagus, kurang pas. Saudara, jangan menjadi lemah oleh sebab itu. Jadikan itu masukan yang baik untuk kita. Jadikan itu sebagai kritikan yang baik supaya kita tetap setia melayani Tuhan. Amin. Mungkin saudara difitnah, saudara tidak melakukan ini. Saudara, contohnya di sini kita gereja ada bendahara mengelola keuangan. Nah, ini contoh saudara, tapi di sini enggak ada. Difitnah, dananya buat ini atau ibu gembala ini buat saya juga pakai uangnya begini. Saudara, jangan sampai fitnahan seperti itu membuat kita down, lemah. Dan lalu kita mundur melayani Tuhan. Karena dari zaman perjanjian lama nabi-nabi, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan juga mengalami hal seperti itu. Namun mereka tetap setia melayani Tuhan. Amin. Ada upah untuk orang yang setia melayani Tuhan. Upahnya besar atau kecil saudara? Besar, itu firman Tuhan katakan. Ada upah untuk orang yang tekun melayani Tuhan. Ada upah untuk orang yang berdoa secara tekun mendoakan jemaat. Ada upah yang besar untuk orang yang setia mengikut Tuhan. Oleh sebab itu setialah saudara mengikut Tuhan. Bukan saja nanti di surga saudara menerima upah. Ketika saudara masih ada di bumi ini juga ada upah dari Tuhan. Buat orang yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Yang setia beribadah kepada Tuhan. Yang setia melayani. Amin. Upahnya dari mana? Dari surga. Siapa yang memberi upah? Gembala? Bukan. Siapa yang memberi upah saudara? Tuhan Yesus. Bisa beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus yang memberikan upah kepada kita. Iya saudara. Contoh, saya tidak mau mengagungkan Bapak Hendra dari jauh Tangerang tetap setia beribadah. Ada upah Pak. Bukan gembala memberikan Bapak upah. Bukan pengurus gereja, tapi Tuhan Yesus memberikan upah. Amin. Upahnya enggak tanggung-tanggung. Upahnya besar. Diberkatilah oleh Tuhan. Orang yang tekun beribadah, orang yang setia beribadah, orang yang tekun berdoa, dan orang yang tetap setia melakukan panggilan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bukan saja para nabi-nabi mengalami masalah. Kalau kita melihat lagi saudara, Tuhan Yesus waktu ada di bumi juga menghadapi masalah. Coba kita lihat ayatnya saudara. Kita akan melihat di dalam Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-22. Lukas 9 ayat 22. Kita baca lagi ayat ini. 1, 2, 3. Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Saudara, Tuhan Yesus juga katakan kepada murid-muridnya, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Artinya Tuhan Yesus juga mengalami yang namanya menghadapi masalah. Saudara, kalau kita lihat, firman Tuhan katakan, anak manusia banyak menanggung penderitaan. Bahkan harus katanya di sini. Coba kita renungkan, lebih banyak penderitaan saudara atau penderitaannya Tuhan Yesus? Penderitaannya siapa? Sekarang, tanya kiri kananmu, lebih banyak penderitaanmu atau penderitaan saya? Ya, nggak usah dijawab, jawab aja dalam hati. Memang di dalam dunia ini kita akan mengalami penderitaan, amin. Ya, kita melihat Yesus menderita, ya, yang membuat dia menderita siapa saudara? Penolakan dari tua-tua.
imam-imam, dan ahli-ahli. Artinya banyak orang yang membuat dia menderita. Bahkan sampai dibunuh. Saudara, kalau saat ini saudara menghadapi masalah yang membuat hati menderita, perasaan saudara menderita. Saudara, firman Tuhan mengingatkan, jangan duduk di atas masalahmu. Jangan berdiri di atas masalahmu. Bawa masalah itu angkat, bawa ke kaki Tuhan, serahkan kepada Tuhan karena Dia ahli menyelesaikan setiap masalah kita. Amin. Saudara boleh saja curhat kepada sesama, tapi belum tentu dia ahli menyelesaikan masalah kita. Tapi ahlinya dalam menyelesaikan masalah adalah Tuhan Yesus yang naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yang kita dapat temui dalam doa. Amin, saudara. Adakah masih di sini yang duduk di atas masalahnya, yang berdiri? Enak sekali duduk di sana berlama-lama, enak sekali berdiri di sana. Oh saudara, kelihatannya, tapi jangan lama-lama di sana. Angkat masalahmu, bawa ke kaki Tuhan, serahkan kepada Dia. Sehingga masalah itu tidak akan membuat sukacita kita bergeser. Amin. Karena Tuhan akan menyelesaikan dengan cara Dia. Saudara yakin? Saudara percaya? Berbahagialah orang yang percaya, karena mereka lah akan diberkati oleh Tuhan. Nah, saudara, kita akan melihat di sana, di sini, saudara. Di dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai dan seterusnya. Di sini juga kita melihat bukan hanya para nabi, bukan hanya Yesus, bukan hanya kita menghadapi masalah. Ini juga kita akan melihat bagaimana rasul-rasul Tuhan juga menghadapi masalah. 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 dan seterusnya. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. Terus? 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Terus? 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Wah, luar biasa. Terus? Dalam perjalananku aku sering diancam. Terus? Dan? Terus? Terus, aku banyak berjerih lelah, kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa kedinginan dan tanpa pakaian, dan seterusnya. Saudara, beberapa ayat ini kalau kita baca, saudara, luar biasa ya pengalaman daripada Rasul Paulus ini. Dia adalah pelayan Tuhan yang luar biasa. Saudara, begitu banyak penderitaan yang dia alami dan juga begitu masalah banyak yang dia hadapi. Saudara bayangkan, saudara, di penjara, apalagi saudara, diapain lagi dia? Dilempari dengan batu, diapain lagi saudara? Dianiaya, disesah, ya. Diapain lagi saudara? Pernah terkatung-katung di mana? Di lautan, bukan di jalan ya. Di jalan masih enak kali ada orang menemukan, udah di lautan gitu kan. Bayangkan, dia mengalami bahaya di mana? Di kota, di darat ya. Dari pihak orang Yahudi, mereka membuat Rasul Petrus menderita. Saudara, banyak sekali saudara jenis-jenis masalah-masalah yang ada yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Meskipun demikian saudara, meskipun dia mengalami begitu banyak masalah, dia masih bisa tetap memuji Tuhan. Di penjara dia memuji Tuhan. Dia masih bisa berdoa, mendoakan orang yang telah menganiaya dia. Ini luar biasa. Rasul Paulus sekalipun dia melayani Tuhan, dia lebih banyak berjerih lelah dalam pelayanan, banyak mengalami masalah. Namun dia tetap semangat melayani Tuhan sampai akhir hidupnya. Amin.
Apakah saudara siap mengikuti Tuhan sampai akhir hidup saudara? Apakah saudara akan berhenti karena masalah yang saudara hadapi, lalu saudara berhenti melayani Tuhan, lalu saudara berhenti mengikut Tuhan? Tentu saja tidak. Amin saudara. Mari saudara, kita belajar daripada kehidupan rasul-rasul Tuhan Yesus, nabi-nabi, belajar juga dari kehidupan sesama kita, sehingga kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kenapa? Karena ada Tuhan bersama dengan kita. Kita mau sampai akhir hidup kita, sampai Tuhan memanggil kita, dari bumi ini kita tetap setia melayani Tuhan. Amin. Hidup ini memang penuh dengan penderitaan atau ada masalah-masalah yang kita hadapi. Bagian yang kedua saudara, masih siap mendengar firman Tuhan? Ya, disegarkan oleh firman Tuhan? Ya, dicerahkan oleh Tuhan? Ya, jangan menjadi anak-anak Tuhan yang cepat putus asa. Karena kita mempunyai Tuhan yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa. Dia berdoa untuk saudara supaya imanmu jangan gugur. Nah, pertanyaan yang kedua saudara. Bagaimana caranya menghadapi masalah tanpa menggeser sukacita itu? Bagaimana caranya menghadapi perpisahan tanpa air mata? Tentu saja kita harus memiliki saudara kehidupan, yaitu hidup yang cinta akan Tuhan. Artinya tidak mencintai apapun siapapun lebih daripada Tuhan. Saudara, ada orang mengaku menjadi anak-anak Tuhan tetapi cintanya kepada Tuhan, saudara, tidak seperti yang Tuhan inginkan. Malah lebih cinta kepada sesama, bahkan kepada dirinya sendiri daripada cintanya kepada Tuhan. Boleh enggak kita mencintai diri kita? Boleh. Boleh enggak kita mengasihi diri kita? Boleh. Boleh enggak kita mendandani diri kita? Boleh. Boleh enggak kita mengasihi sesama kita? Boleh, karena firman Tuhan katakan, kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Tetapi jangan sampai kasih kita kepada diri kita, cinta kita kepada diri kita sendiri, cinta kasih kita kepada sama kita, melebihi cinta kita kepada Tuhan. Demi membahagiakan diri sendiri, demi membahagiakan sesama, kita rela untuk melanggar firman Tuhan. Itu namanya mencintai, cinta kita kepada Tuhan. Tidak seperti yang Tuhan inginkan, yaitu berarti kita tidak mencintai Tuhan dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, segenap akal budi kita. Demi boleh membahagiakan orang lain, boleh membahagiakan keluarga, boleh membahagiakan sesama, tetapi jangan sampai kita melanggar firman Allah untuk membahagiakan mereka. Melakukan sesuatu yang melanggar, yang menyimpang daripada firman Allah. Demi membahagiakan orang lain atau membahagiakan diri. Saudara, itu namanya kita mencintai diri kita lebih daripada mencintai Tuhan. Pelanggaran firman Allah seringkali mendatangkan masalah dalam hidup kita. Seperti siapa? Adam dan Hawa. Lalu yang kedua saudara, ayat yang terakhir. Nah, kalau udah bilang terakhir nih, terakhir ya. Bagaimana caranya supaya masalah ini tidak menggeser sukacita kita? Bagaimana caranya supaya perpisahan ini tidak mendatangkan air mata? Saudara, kita tidak boleh bimbang dan ragu akan firman Tuhan. Kita akan melihat, ya ini ayat terakhir dalam Bilangan 11 Bilangan 14 ayat yang ke-11. Bilangan 14 ayat 11 ini perjanjian lama. Ayo baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku, dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku, sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Saudara, ini adalah isi hati Tuhan. Tuhan curhat nih kepada hambanya yang bernama Musa. Tuhan katakan begini, Musa,
Berapa lama lagi umatku ini menista aku? Berapa lama lagi mereka tidak percaya kepada aku? Berapa lama lagi mereka tidak percaya kepada janjiku? Berapa lama lagi mereka tidak percaya kepada firmanku? Padahal aku sudah mengadakan mujizat berulang-ulang kali dengan berbagai macam mujizat. Kok mereka ini tetap tidak percaya kepadaku? Kok mereka ini bimbang dan ragu akan janjiku? Berapa lama lagi mereka seperti itu, Musa? Nah saudara, Tuhan kecewa loh pada umatnya yang meragukan kuasanya. Tuhan kecewa kepada kita kalau kita meragukan firman-Nya. Jangan buat hati Tuhan kecewa. Amin saudara. Jangan ragu pada kuasa. Jangan meragukan firman-Nya dan kuasanya. Saudara, kalau kita meragukan firman Allah, meragukan janji Tuhan, meragukan kuasa Tuhan, ibaratnya kita seperti ombak yang di laut. Ombak lautan yang di laut itu diombang-ambingkan oleh apa saudara? Ombak itu diombang-ambingkan oleh apa? Oleh angin. Demikianlah saudara, kalau kita bimbang, ragu akan firman Allah, akan Tuhan dan kuasanya, akan janjinya, maka kehidupan kita akan diombang-ambingkan oleh masalah-masalah yang kita hadapi. Tentu saja kita tidak mau seperti itu. Amin saudara. Kita masalah boleh ada, persoalan boleh ada, tapi jangan sampai kita diombang-ambingkan oleh masalah ini. Akhirnya seperti tadi saudara, kita juga disinggung saudara. Hidup kita seperti terlunta-lunta. Saudara, karena tidak ada yang memegang. Saudara, kalau saudara dan saya percaya kepada Tuhan sepenuhnya, maka tangan Tuhan akan memegang saudara. Amin. Sudah banyak mujizat. Kalau kita hitung banyak keajaiban-keajaiban yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Kiranya itu tidak membuat saudara menjadi ragu lagi untuk mempercayai janji dan kuasa Tuhan. Tadi kita mendengar kesaksian. Menguatkan iman kita. Pak Franky gak ragu lagi tentang kuasa Tuhan. Ketika ada masalah berdoa berlutut. Percaya kepada kuasa Tuhan. Percaya akan hidupnya dipimpin oleh Tuhan. Dan mengajak anak-anak, ayo kalau ada apa-apa datang berdoa kepada Tuhan. Inilah yang menyenangkan hati Tuhan. Jangan mengecewakan Tuhan karena kita tidak percaya kepada janjinya, kepada firman-Nya. Memang itu pilihan saudara, tapi pilihan Tuhan. Tuhan memilih untuk saudara percaya kepada kuasanya, kepada firman-Nya. Maka Dia akan memegang hidup kita. Sekalipun ada masalah, sukacitamu tidak akan bergeser. Sekalipun ada perpisahan, perpisahan itu tidak ada tanpa air mata. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Bisa kita nyanyikan pujian, peganglah tanganku Roh Kudus. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Peganglah tanganku Roh Kudus. Biarlah Tuhan terus akan memegang kita. Tuhan akan memegang hidupmu ketika engkau percaya kepada Dia. Mempercayakan hidupmu sepenuhnya kepada Dia. Haleluya. Haleluya. Peganglah tanganku. Ya. Kita serahkan kepada Tuhan. Biar kita terus mengalami kemenangan. Yesus ada di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Dia berdoa untuk saudara dan saya, tidak cukup. Kita pun juga harus terus mendengarkan firman Allah. Supaya kita mengimani bahwa Yesus berdoa untuk kita dan kita menang mengatasi segala masalah dalam dunia ini. Peganglah tangan Roh Kudus.
Tuhan Yesus yang memberikan kepada kami kemenangan. Tuhan, kami mohon, peganglah kehidupan kami agar kami tidak tersesat. Kalaupun ada masalah pergumulan, kami tetap kuat oleh karena kekuatan Tuhan. Karena tangan Tuhan memegang kami. Tangan Tuhan memberkati kami. Tangan Tuhan menopang kami. Dan Tuhan memberikan kepada kami jalan keluar. Berikan kami tetap semangat, kekuatan untuk melakukan perintah-perintah-Mu. Di dalam nama Yesus, kemenangan daripada Tuhan turun atas kami. Bersama-sama kita katakan, amin. Amin. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Terima kasih Ibu Gembala yang sudah menjadi berkat bagi kita semua. Kita mempersiapkan persembahan. Saya persilakan yang bertugas. Kita mau bersama-sama berdoa. Saya serahkan pada Kristo untuk berdoa. Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Bapak Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat-Mu Tuhan sepanjang hari ini. Kami bisa berkumpul di tempat ini, kami bisa mendengarkan firman yang Engkau berikan Tuhan lewat hamba-Mu. Engkau berkati Tuhan, Ibu Gembala kami supaya pelayanannya bisa lebih memberkati lagi ke depannya Tuhan. Engkau pakai lebih jauh lagi Tuhan, Engkau pakai lebih besar lagi Tuhan. Kami sekarang mau memberikan Tuhan yang terbaik dari sebagian dari harta kami Tuhan. Kami mau berikan Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu di tempat ini, untuk memperbesar kerajaan-Mu Tuhan di tempat ini. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, berkati persembahan kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yesus namanya menyembuhkan, amin, menyucikan, menghormati, tebus dosaku, tubuh kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Dia hidup, ku tak gentar, karena ku berpegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Yesus namanya menyembuhkan, amin, menyucikan, menghormati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena Tuhan yang pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena Tuhan yang pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, hidup jadi berarti sebab Dia hidup.
Puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu buat persembahan yang Bapak Ibu bawa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Untuk ibadah sepekan seperti biasa, dan besok ada ibadah pencurahan Roh Kudus. Kita akan mulai ibadah bersama-sama jam 7 malam. Kita mau bersama-sama menikmati kehadiran Roh Kudus. Kita mau akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya ajak semua bangkit berdiri. Saya ajak semua bangkit berdiri Bapak Ibu. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Kekuatkan aku bertahan, kau harapan dalam kesesatan, kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kekuatkan aku bertahan, kau harapan dalam kesesatan, kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besar. Amin. Yes, thank you Lord. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, thank you. Yes, amin Tuhan, Engkau beserta kami Tuhan. Haleluya. Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan kami bertahan, kau harapan dalam kesesatan, kesetiaan-Mu Tuhan. Pada hambanya Engkau Allah Immanuel. Kekuatkan aku bertahan, kau harapan dalam kesesatan, kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Allah bersama dengan kami. Kami tidak sendiri Tuhan, ada Tuhan bersama dengan kami. Tuhan menyertai kami ketika kami berjalan di tengah malam. Terasa suasana sepi, suasana gelap karena masalah yang ada. Itu hanya perasaan, tetapi Tuhan ada bersama kami. Karena Engkau adalah Allah Immanuel. Engkau juga berjalan bersama dengan kami ketika kami berada di tempat yang terang. Terang itu akan terus bersinar, bercahaya, hingga hidup kami berdampak bagi sesama kami. Allah Immanuel yang menyertai kami, yang membawa kami kepada kehidupan yang berdampak bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur mempunyai Allah yang begitu dekat dengan kami. Kami bersyukur mempunyai Allah yang selalu ada bagi kami. Dan sekarang ya Tuhan, sebelum kami meninggalkan ruangan ini, kami memohon berkat kembali daripada Allah. Berkatilah terus perjalanan hidup kami Allah. Pelayanan kami Tuhan, usaha pekerjaan kami.
kesehatan kami, keluarga kami Tuhan. Tuhan memberkati. Biarlah di dalam semuanya Tuhan, kami boleh melihat kesetiaan Tuhan menyertai kami. Bahwa Engkau berjanji dan Tuhan menggenapi janji-Mu. Tuhan tolong kami Tuhan, agar kami tetap berada di jalan-Mu yang benar. Di jalan-Mu yang benar, firman Allah itu benar. Kami boleh berjalan di atas kebenaran firman Allah. Tutup bungkus kami terus dengan kuasa darah-Mu. Lindungi kami terus dengan kekuatan kuasa ilahi. Sehingga kami Tuhan menjadi anak-anak Tuhan. Semakin hari semakin dewasa di dalam Engkau. Semakin hari semakin kuat. Dan semakin hari semakin kami melihat betapa dahsyatnya Tuhan ada bersama dengan kami yang selalu ada dan selalu ada di dalam setiap musim hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kau berkati YL Singer pemain musik. Engkau memberkati multimedia Asyir Tuhan bagian sound. Tuhan memberkati mereka. Tuhan terus memberkati kami jemaat-Mu yang saat ini tidak ada bersama dengan kami. Sedang liburan. Tuhan di dalam nama Yesus. Sertai mereka, lindungi mereka. Ingatkan mereka Allah. Bahwa mereka tidak sendiri, ada Tuhan menyertai mereka. Sehingga mereka kembali pada hari-hari ke depan untuk bersama bergabung, memuji, menyembah, beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan sekali lagi. Setiap masalah yang kami hadapi, kami mau serahkan kepada Tuhan, kepada Allah. Dan kami tinggalkan di kaki Tuhan. Dan kami pulang dengan damai yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara datang ke rumah Tuhan memuji-muji Tuhan. Tuhan menghargai pujianmu. Tuhan sangat senang dengan pujian penyembahanmu. Yakinlah saudara, pujianmu, penyembahanmu diberkati oleh Tuhan. Tuhan juga senang ketika anak-anak Tuhan dengan rela hati sukacita untuk membawa persembahan-persembahan ke rumah Tuhan. Tuhan akan memberkati persembahanmu, persembahan ucapan syukur, persepuluhan, persembahan untuk memperpanjang sewa gedung ini. Tuhan memberkati persembahanmu. Tuhan menggantikan lebih daripada apa yang kau bawa ke rumah Tuhan. Karena Allah-Mu tidak mau berhutang dengan engkau. Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhanmu. Percayalah kepada Allah dan percayalah kepada Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan saudara sendiri. Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhanmu. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah saudara akan pulang dengan damai daripada Allah. Angkatlah kedua tanganmu dengan ucapan syukur. Engkau mensyukuri berkat Tuhan. Berkat yang sudah diterima, yang sedang diterima, bahkan berkat yang akan saudara terima. Bersyukurlah untuk semua itu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Ucapan syukur ini kami angkat di hadapan Allah. Ucapan syukur ini kami persembahkan kepada Allah. Berkat di dalam ucapan syukur ini kami bawa pulang ke rumah kami. Kami akan dalam perjalanan Tuhan menyertai kami. Kami akan tiba di rumah kami masing-masing dengan pertolongan penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, perlindungan Tuhan ada bagi kami. Mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Allah Yesus yang hidup, yang bangkit, yang naik ke surga, memberkati kami semua. Di dalam nama Yesus kami terima berkat ini. Haleluya, haleluya. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kekuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel. Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel.
Kau kuatkan aku bertahan.